Halo teman-teman, kembali lagi kita di acara Selaber Inspirasi, dan pada kali ini kita akan sharing seputar isu lingkungan. Dan tema yang akan kita angkat pada kesempatan ini adalah seputar sampah. Setiap hari sekitar 400 truk pembawa sampah antre masuk ke TPA Sarimukti. Jumlah sampah yang dibuang ke TPA ini mencapai 1.800 sampai 2.000 ton per hari. Berdasarkan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat mengatakan di TPA Sarimukti ini ketinggian sampah bisa mencapai 50 meter. Ketika hujan deras dengan intensitas tinggi turun di tempat ini berpotensi mengakibatkan longsor sampah di sejumlah titik. Teman-teman, permasalahan mengenai sampah merupakan hal yang sangat membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak dan juga warga sekitar. Karena untuk saat ini sampah menjadi persoalan yang mendapati kegagalan dalam penanganannya. Sebut saja teman-teman, kalau kita keluar rumah atau bepergian kemana, masih terdapat sampah yang berserakan sepanjang jalan. Nah, jika penanganan sampah tidak ditangani dengan baik, maka akan berimbas pada penurunan kualitas kehidupan dan kesehatan, pencemaran lingkungan, bencana alam, dan juga sebagainya. Bahkan menurut para ahli kesehatan, polusi sampah mengakibatkan berbagai macam penyakit yang ditimbulkan, terlebih di wilayah yang terdampak dari polusi sampah tersebut. Maka pada kesempatan ini kami akan berbagi solusi yang mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman untuk mengatasi permasalahan sampah di tempat tinggal masing-masing. Secara khusus di SMP Ignatius Slamet Riyadi melalui program Bank Sampah Siswa yang bekerja sama dengan Bank Sampah Bersinar Kota Bandung. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita akan berdialog dengan pengelola Bank Sampah Siswa SMP Ignatius Slamet Riyadi, Ike Yulianti Wijaya. Ya, halo teman-teman, seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa nanti kita akan berbicara dengan salah satu narasumber kita. Sudah hadir di samping saya ini ada Bu Ike. Halo Bu Ike, gimana kabarnya Bu? Baik, Ya, Bu, jadi memang kalau hari ini tuh kalau kita tadi pagi ya saya berangkat ke sekolah itu saya lihat tuh banyak sampah yang berserakan, dan ini juga menjadi salah satu keresahan kita semua gitu, karena memang lingkungannya tercemar gitu ya. Nah, kebetulan kali ini ya di SMP Ignatius Slamet Riyadi itu kita punya bank sampah siswa. Bu Ike, boleh dong diceritain kira-kira gambaran seputar bank sampah di SMP Ignatius Slamet Riyadi? Bank Sampah SMP Slamet Riyadi ini boleh cerita dari awal, Boleh Bu. Awalnya itu sebenarnya gini ya, bentuk keprihatinan kita. Anak-anak didik kita itu kan selalu membuang sampah seenaknya. Mau itu kelihatan kalau di sekolah, mungkin apalagi di rumah. Nah, alangkah baiknya dulu aku berpikirnya gini. Aku kan juga punya anak kecil nih, waktu itu masih kelas 2 SD. Mengedukasi mereka kan berarti sama aja mengedukasi anak-anak di sekolah juga. Benar kan? sekali Bu. Nah, waktu itu karena rumahku di daerah Balai Endah ngelewatin Sungai Citarum. Citarum itu kan memang banyak sampah Terus di sebelah Sungai Citarum itu ada suatu tempat dipasang pelangnya itu bank sampah. Bank sampah. Tulisannya begini, tong micen luntah kalau bahasa Sundanya. Jadi artinya apa ya? Jangan membuang sampah. Jangan membuang sampah. Nah, kan penasaran lah aku, nyamperlah aku ke situ pulang dari kerja. Aku bawa anak-anak, sama mereka dikasih tahu, ya bukan diedukasi sih, tapi mereka lebih ke informasi gitu ya, memberi informasi. Nah, terus aku kepikiran juga kan, karena di rumah banyak mainan yang gitu, aku bawalah ke situ sama anak-anakku. Nah, ternyata dihargainya cuma nggak seberapa sih nominalnya, tetapi anakku senengnya setengah mati karena dia mendapat buku tabungan. Gitu kan, kelas 2 SD lah, dapat duitnya sih nggak seberapa. Dari situ aku bawalah ke sekolah. Aku bilang, anak-anak kalau kalian bisa, kalian di rumah juga ada mainan yang ya rusak lah, patah lah, apalah gitu, jangan dibuang, kumpulin aja. Itu salah satunya dulu seperti itu. Terus
seiring berjalannya waktu, karena yaitu yang aku lihat kayak botol-botol kan memang jelas ya di sekolah ada, kalau di rumah kan memang belum tentu ada. Jadi anak-anak akhirnya saya dan beberapa guru paling tidak kita mengedukasi ke anak-anak. Ada inilah kita bikin waktu itu kita bikin beberapa tong sampah, itu kita tulisin lah, ini botol plastik, ini gelas apa air mineral. Terus ini bisa, waktu itu kita kertas kertas ya, dari buku ya. ya gitu. Nah ya memang sih lama itu tuh. Oh jadi proses untuk BSB itu bisa diterapkan di Selamat Cerita itu memang cukup butuh waktu yang lama ya, karena memang benar ya, karena memang harus menyadarkan anak, lalu anak kemudian harus selain saya bisa nabung, tapi ya ini salah satu cara untuk menjaga kebersihan juga ya di sekolah gitu ya. Karena memang tadi di awal anak-anak masih buang sampah sembarangan gitu. Bu, kalau kembali saya lihat itu ya, ternyata bank sampah itu kalau tadi dari cerita itu, wah ternyata sampah bisa dijadiin duit nih padahal ya sebenarnya. Bu, kalau kira-kira di Selamat Riyadi ini BSB-nya itu apakah hanya bisa diikuti atau yang bisa terlibat itu apakah hanya guru dan siswa doang saja atau ada orang lain yang bisa ikut terlibat di bank sampah ini? Semua orang bisa ya kan, untuk saat sebenarnya ya, kayak sekarang nih anak-anak kan yang sudah terjadi, anak-anak mereka pulang ke rumah dia bilang ke mamahnya, "Ma, kalau ada bekas mama masak kan pasti ada minyak goreng tuh, Ya, bungkusnya, Ma jangan dibuang." Gitu ya. Nanti aku bawa ke sekolah, nanti aku bilang di sekolah gitu. Terus si mereka di rumah kan kayak mamahnya kan pasti juga ada tempat kosmetik yang bedak atau gitulah, semacam gitulah nah itu bisa, itu kan terbuat dari plastik juga. Berarti bank sampah tuh bukan hanya semata-mata bukan hanya botol minuman, tetapi benda-benda lain yang terbuat dari plastik, ataupun misalkan ada yang punya buku bekas udah nggak mau dipakai lagi, kertas, plastik semuanya masih bisa masuk nominasi atau bisa ditampung di bank sampah ya, Bu? Bisa, semua pokoknya semua sampah yang bisa didaur ulang itu bisa. Nah Bu, ini kan lagi pandemi nih ya Bu ya. Misalkan nih ada anak atau siswa kita yang bilang, "Pak, Bu, saya punya sampah nih mau diantar ke sekolah." Kira-kira boleh nggak Bu? Boleh. Kan ada juga yang seperti itu, Boleh sebut nama nggak ini? Boleh Bu, boleh. Contohnya untuk saat ini yang sering mendonasikan sampahnya itu Magdalena Gultom. Oh, Magdalena Gultom. Yang sekarang Gultom. kelas 8 ya dia? Kelas 8. Luar biasa. Itu sering banget dan mamahnya selalu WA, "Bisa nggak nih antar?" Boleh, bisa. Nah, ini catatan buat teman-teman yang lain nih. Walaupun kita belajar di rumah, tapi kalaupun teman-teman punya sampah di rumah yang bisa yang tadi sudah disebutkan, langsung bisa diantar ke sekolah. Nah, teman-teman, kalau tadi kita bicara soal bank sampah tuh nampungnya apa aja sih ya? Tapi sekarang kita akan bahas sedikit soal manfaatnya, Bu. Nah, mungkin ada yang belum tahu nih, buat apa juga ya saya ngirim sampah ke sekolah gitu. Yang ada malah nambah sampah, Bu. Tapi ada nggak sih manfaat dari sampah-sampah yang dikumpulkan oleh siswa itu? Banyak sih. Manfaatnya sebenarnya yaitulah membuat rumah kalian bersih, satu. Iya ya. Kedua, kalian udah menolong bumi lah. Ya, menjaga bumi. Ya, gitu. Itu udah pasti kalau itu. Tapi kalau dia menanyakan ke Bu Ike, kalau Bu Ike gini, anak-anak sekarang itu kan ini ya, banyak yang ya mereka kan medsosnya lebih tinggi ya. Benar. Jadi ada yang mereka punya, disebutnya apa ya? Kalau dia uang digital tuh apa? Oh, kayak GoPay ya. GoPay, benar, GoPay. Yang jelas GoPay aja. Jadi kalau kalian misalnya nabung nih, inilah sampah nabung gitu kan, kalian bisa setorkan ke sekolah bisa, atau kalian punya mau setorkan ke tempat yang lain, bank sampah yang lain, Tetap dapat juga. tetap dapat. Itu dikonversikan ke rupiah. Sampah yang mungkin kebanyakan orang, ini mah udah nggak dipakai lagi, buang aja. Tapi justru hadirnya bank sampah ini justru
bisa mendatangkan sesuatu yang bermanfaat. Bu, kalau soal pemilahan ya, kemarin itu saya sempat lihat Bu Ike sama beberapa bapak ibu yang lain itu sempat milah-milah. Bu, boleh nggak dijelasin proses pemilahan sampah ketika sudah ada di bank sampah kita yang ada di sekolah, Bu? Kan gini aja, kayak ini contoh ya, kayak misalnya yang tadi kita sebutin namanya, Ya. kelas 8 Bella, dia kirim nih sampah ke sekolah. Boleh. Nah. Terus Kalau misalnya Bella sudah memilah sampah di rumah, sekolah hanya ini kita masukkan ke tempat kepilah-pilahan. dipilahin lagi, Ya. ini botol, ini gelas, ini Ya, kertas gitu ya. Tapi kalau belum dari kalian ke sekolah belum pilah, Belum dipilah. jadi kita guru dan beberapa teman waktu itu digilir. Kalau Digilir. kita tatap muka digilir, Oh, iya. ada piketnya gitu. Ada pikirnya ya, Ya. Bu? Luar biasa ya. Berarti setelah dipilah, Bu, kira-kira dipilah itu kategorinya apa aja, Bu? Kira-kira? Misalkan botol aqua, teh botol atau emang botol semuanya sama, Bu? Kalau botol itu dipilah antara dua ya, botol bening Mending sama. dan botol berwarna. Itulah kira-kira gambaran seputar BSB di SMP Negeri Selamat tadi. Nah, bagi teman-teman yang punya sampah nih ya, biar langsung aja nih kirim ke sekolah biar nanti langsung dipilah. Tapi teman-teman, kalau kita dengar cerita dari Bega selaku pengelola, setiap sampah yang teman-teman kirim ke sekolah itu akan dikonversikan ke dalam bentuk uang. Imani ya, bahasa kerennya sekarang gitu ya. Luar biasa sekali ya. Teman-teman, sebagai penutup, sebelum Pak Edi tutup, Bika barangkali ada kesan nggak untuk BSB ini? Kira-kira rancangan ke depan gimana sih, Bu, untuk mengembangkan BSB di sekolah kita, Bu? Sebenarnya nggak muluk-muluk ya. Kalian bilang sampah aja dari rumah. Kalau ibu secara pribadi gitu, nggak muluk-muluk. Kalian bilang aja sampah dari rumah. Kalau kalian kan sudah tahu manfaatnya nih. Gitu. Jadi kita kembalikan lagi ke kalian. Manfaatnya kan banyak banget. Untuk itu terakhir dari Pak Edi, teman-teman silakan mulai dari sekarang perbiasakan untuk menjaga lingkungan, ya. Kumpulkan sampah-sampah yang bisa diuangkan, lalu dikirimkan ke sekolah dan akan diolah lagi oleh Bapak Ibu guru sebagai pengelola di sekolah, lalu akan di dropping lagi ke Bank Sampah Bersinar Kota Bandung.